warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan saya Hersbuna Arif dari Forum News Network. Dalam beberapa pekan terakhir ini kita dikejutkan oleh sebuah peristiwa yang terjadi di Lembang, Jawa Barat. Itu ada seorang purnawirawan, yakni Purnawirawan TNI, Letnan Kolonel Purnawirawan Muhammad Mubin, itu yang tewas ditusuk oleh seseorang yang bernama Henry Hernanto, atau kita mudahnya panggilnya saja Aseng, gitu ya, seorang pemilik toko bangunan di Lembang. Dan yang menyedot perhatian kita itu adalah solidaritas di antara teman-teman almarhum Pak Mubin, yakni alumni Akabri 82 atau yang dikenal sebagai Pandu Tidar. Dan saya hari ini akan mengajak Anda untuk ngobrol dengan beberapa sahabat dari Pak almarhum Letkol Muhammad Mubin ini. Yang pertama dengan Letnan Jenderal TNI Yayat Sudrajat. Beliau ini dulu pernah menjadi Kepala BAIS, kemudian terakhir jabatannya sebagai Sesmenko. Assalamualaikum Pak Yayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah berkenan ngobrol bersama kami. Yang kedua itu bersama dengan Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Purwadi Mukson. Beliau ini pernah menjadi Pangdam Sriwijaya dan terakhir seingat saya beliau menjadi dan Pustrat, Komandan Pustrat. Tapi waktu itu masih belum validasi ya, masih bintang 2 ya pada waktu itu ya Pak Purwadi ya. Terima kasih Pak Purwadi bersedia bergabung bersama kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Heru. Ya baik. Ini jujur kami salut ini dengan para senior ini yang menunjukkan solidaritas. Jadi rupanya persahabatan itu tidak lekang walaupun kemudian terpisah jauh, kemudian menempuh karir masing-masing. Bapak berdua menjadi perwira tinggi, sementara Pak Mubin itu perwira menengah ya, terakhir pensiunnya gitu. Jadi sebenarnya apa yang mendorong Bapak kemudian turun gunung lagi lah untuk mengawal proses yang terjadi pada peristiwa yang menimpa Pak Mubin ini. Silakan dulu. Siapa Pak Yayat dulu atau Pak Purwadi dulu? Dari saya dulu, Mas Ya, dulu. silakan Pak Yayat. Baik, hatur nuhun atau terima kasih Mas Hersu atas perhatiannya terhadap kejadian pembunuhan ya kawan saya almarhum Letnan Infantri Purnawirawan Haji Muhammad Mubin. Ini dengan Mas Hersu hubungi saya, kemudian kita berkomunikasi, berarti bukan main kemudian Mas Hersu kepada kawan saya ini. Jadi begini, kita ini sebagai kawan ya, yang mungkin Mas Hersu tahu 4 tahun kita sama-sama di Akabri, itu sering saya katakan kadang-kadang dengan kawan satu angkatan itu seperti lebih daripada saudara. Karena istilah saya gulung kuming bersama, senasib sepenanggungan, jauh dari keluarga, sehingga memang solidaritas, kemudian esprit de corps itu terbentuk di sana. Begitu saya mendengar almarhum dibunuh, ya, walaupun pada saat awal itu saya melihat bahwa ini kok kayaknya yang dilaporkan oleh Polsek setempat itu tidak sesuai dengan yang saya ketahui terkait dengan attitude almarhum. Karena almarhum itu bukan main. Dari segi agama sangat kuat. Yang kemarin saya katakan bahwa beliau itu SMA-nya aja di Darul Ulum. Kemudian juga beliau itu adalah santri dari Tebu Ireng. Sangat jauh kalau seandainya di situ disampaikan pada saat laporan Polsek dari awal terjadi perkelahian, kemudian yang bersangkutan meludahi si pelaku. Innalillahi, kalau menurut saya itu tidak terbayangkan attitude almarhum seperti itu. Oleh karena itu, ini saya telusuri, sehingga jiwa korsa saya tumbuh. Ya. Jadi kita tidak pernah melihat pangkat kalau dari segi perkawanan, ya, kecuali dalam kedinasan itu memang aturannya seperti itu. Tetapi begitu berbicara perkawanan, nggak ada itu masalah harta pangkat tahta jabatan, nggak ada, kita hilang. Yang ada adalah ini kawan saya disakiti, saya harus merasa sakit. Kira-kira ini gambaran awal kenapa kok saya sampai turun, ya. Di samping to be honest,
kita ini terus terang kepercayaan terhadap aparat penegak hukum kita kalau tidak dikawal, mohon maaf, itu kadang-kadang siapa yang bayar itulah yang dimenangkan. Sehingga kita komitmen Liting 82 ini, yuk kita sama-sama bahu-membahu bergandengan tangan untuk mengawal proses hukum dari kawan saya ini sampai dengan tuntas supaya on the track. Itu aja sebenarnya. Sekarang giliran Pak Purwadi Mukson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Purwadi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Ya. Secara pribadi Pak Arsul, saya mengucapkan terima kasih atas nama pribadi saya, termasuk juga rekan-rekan Pandu Tidar 82 ataupun Pandu Wiratama terkait dengan persoalan pembunuhan terhadap rekan saya almarhum Haji Muhammad Rubin. Ya. Saya selaku teman sejawat beliau, di mana seperti yang disampaikan oleh kawan saya tadi Mas Yayat, bahwa almarhum Muhammad Rubin ini memang sebetulnya luar biasa orangnya, sehingga dengan terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh si Aseng yang disebabkan karena hanya masalah parkir dengan asumsi awal tadinya ada percecokan, menurut saya itu tidak benar. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Pak Yayat, sehingga saya sendiri begitu mendengar berita ini, pada saat itu saya ada di Jakarta. Saya pagi-pagi langsung meluncur ke Bandung, langsung ke tempat pemakaman almarhum di Ciputra. Meskipun kami terlambat, tapi alhamdulillah kami masih bisa menghadiri ke tempat pemakaman almarhum. Nah, disitulah kita terasa miris, gitu, terasa miris. Karena meskipun beliau almarhum ini hanya seorang pangkat sampai letnan kolonel, dan kami diberi kesempatan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menduduki jabatan ya berpangkat perwira tinggi. Tapi kami berkomitmen apa seperti Mas Yaya sampaikan, apapun statusnya kita, pangkat jabatan, manakala kita terlepas dari hubungan kedinasan dan memasuki masalah purna, kita sudah melepaskan itu label-label masalah kepangkatan. Status kita menjadi sama, purnawirawan Akabri 82 tanpa mengenal pangkat jabatan. Nah, manakala ada teman kita yang mengalami kesusahan, kesulitan, ya kita berupaya, apalagi sampai mengalami hal yang tragis demikian. Sehingga begitu kami mendapat kabar dengan analisa-analisa berbagai macam, kami berkesimpulan bahwa semua itu ada rekayasa. Apalagi dalam suasana yang kondisi sekarang ini, masalah hukum di negara kita menjadi sangat diabaikan bagi kaum terlemah. Makanya kami bertekad untuk mengawal sampai tuntas. Kondisi sekarang ini masalah hukum di kegiatan ini supaya kegiatan hukum bisa dilaksanakan sesuai dengan pasal yang kita inginkan. Pengalaman kemarin pada saat kami menghadiri rekonstruksi itu kan ada upaya yang mengabulkan dari kejadian sebenarnya sebagaimana yang terlihat di CCTV. Inilah yang menjadi kekhawatiran kita, sehingga kita sebagai sama-sama alma mater, dan mungkin tidak hanya dari kami 82 saja, hampir sebagian besar purnawirawan juga ikut memonitor kegiatan-kegiatan ini. Terima kasih. Sekarang saya pindah ke Pak Yayat ya. Jadi apa yang Bapak temukan ini dari fakta-fakta di lapangan? Karena saya lihat ini Bapak termasuk yang paling awal ya mengawal kasus ini ya. Betul, Mas Arsul. Ya. Jadi begini, itu kejadian itu kan tanggal 16 jam 8.10 ya. Itu saya mendapatkan informasi itu, saya cari informasi itu. Kemudian saya dapatkan itu laporan polisi dari Polsek setempat. Kemudian saya baca, saya tidak banyak komentar karena saya melihat dari awal ini kok seperti ada perekayasaan. Semuanya itu diarahkan laporan itu menyudutkan almarhum.
Yang pertama. Yang kedua, kok ini kok seolah-olah diarahkan untuk meringankan pelaku. Ya. Padahal seperti saya sampaikan tadi, jauh sekali attitude Pak Mubin ini kalau seperti yang disampaikan atau yang dilaporkan oleh Polsek setempat. Nah, itu kan baru satu pihak ya. Kemudian kan tanggal 17, ya, tanggal 17 almarhum kan dimakamkan. Nah, kebetulan datang ke makam itu adalah Pak Salim, ya, tempat bekerjanya almarhum. Kemudian dengan yang lain. Kemudian saya ajak bicara, saya ajak berkomunikasi. Pak Salim, kalau menurut Pak Salim gimana sih? Termasuk ada orang-orang yang bersama-sama dengan Pak Salim. Dia sampaikan, Pak, sebenarnya kalau dari sudut pandang saya tidak seperti itu, Pak. Jadi dia sampaikan bahwa sebenarnya tidak ada Pak perkelahian apa segala macam, cekcok apa segala macam. Yang justru dilihat oleh saksi yang melihat, yang kebetulan menolong anaknya dia, ya, menolong anaknya dia yang diantarkan ke sekolah oleh Pak Mubin, itu langsung penusukan itu terjadi. Nah, sehingga pada saat malam itu juga, ya, setelah selesai saya dari pemakaman, kemudian saya komunikasi dengan teman-teman yang lain. Sebenarnya pada saat di tempat pemakaman juga kita kumpul dengan teman-teman, kita diskusi bagaimana. Kita komitmen mengawal proses hukum almarhum ini sampai tuntas, sampai mendapatkan keadilan dan kejujuran dengan berdasarkan kepada kebenaran. Yang ya kita sudah tahulah di sini nih kan kadang-kadang udah bukan rahasia umum lah. Semua masalah penegakan hukum itu kita prihatin. Semua selalu siapa yang bayar itu yang dimenangkan. Nggak apa-apa ya, saya belak-belakan aja lah Mas Ersu, nggak apa-apa ya. Memang faktanya seperti itu kok, ya. Cuk orang Sunda mah kajen teuing, nu penting aing ngomong bener kan gitu kan. Atau tuh Mas Ersu ngerti nggak tuh bahasa Sunda ya kan? Nah, malam itu setelah Isya, ya, saya koordinasi dengan Pak Robi, ya karena rumahnya kebetulan dekat dengan saya. Itu Pak Robi Winkade itu Mayor Jenderal juga sama. Kemudian dengan yang sering bersama dengan kita, istilahnya dia advokat atau pengacara, Pak Muhtar SH. Itu saya hormat kepada Pak Muhtar itu. Malam itu juga kita diskusi, Pak ini berkejaran dengan waktu. Sehingga saya harus segera mendapatkan surat kuasa dari keluarga almarhum supaya saya bisa bergerak. Karena kalau tidak segera bergerak, ya kita bisa ketinggalan. Ya. Malam itu juga Pak Muhtar, saya bilang, oke, Pak Muhtar, pokoknya saya serahkan dari segi hukum kepada Pak Muhtar. Dan saya terharu, Pak Muhtar ini, Pak, nggak usah mikirkan biaya. Saya yang akan lillahi ta'ala, saya untuk membela keadilan ini. Masih ada orang yang seperti itu. Malam itu juga dia kejar, itu anak pertama dari almarhum, namanya Mbak Endah. Kebetulan dia bermalam di Lembang, di saudara suaminya. Jadi Pak Muhtar itu berangkat setelah kita diskusi, saya, Pak Robi, Pak Muhtar, berangkat dia sampai jam 2 pagi, Pak Hersu, itu untuk mendapatkan tanda tangan surat kuasa. Saya bersyukur, gitu ya. Kemudian malam itu juga setelah saya mendapatkan informasi dari yang lain, saya membuat terus terang aja semacam surat terbuka ya, berita duka dari saya terkait dengan dibunuhnya. Kalau saya bilang dibunuhnya almarhum oleh Henry Hernando alias Aseng. Ya. Jadi yang semua orang di sana kenalnya Aseng. Jadi kalau ada yang mengatakan dia orang Sunda, itu mau bohong, ya. Karena kelanjutannya ternyata ada. Sampai ngomong demi Allah bahwa yang bersangkutan itu agamanya Islam, orang tuanya Islam, dan dia orang Sunda asli. Dari mana orang Sunda asli? Lamun atau kalau Yayat Sudrajat, Entin Cahyatin, itu orang Sunda. Ya. Tapi kalau Henry Hernandoma, di Jawa Barat, orang Sunda, apalagi Aceh, ya kan? Jadi, punten ya, ini saya berbicara fakta apa yang ada.
Sehingga saya sangat kecewa ya dengan laporan kepolisian Polsek setempat. Terus saya ikuti, ya, termasuk pengacara saya. Dan saya bersyukur ternyata setelah viral ya berita duka dari Letjen TNI Purnawirawan Yayat Sudrajat itu semua memberikan perhatian. Sampai Polhukam, Mabes TNI, Angkatan Darat, termasuk Pangdam, ya, PPAD pusat. Jadi PPAD pusat itu mengirimkan tim hukumnya. Waduh, alhamdulillah. Kemudian dari Kodam Siliwangi menurunkan Wakakumdamnya. Termasuk Pangdam sendiri hadir ke rumah duka. Alhamdulillah berarti ada perhatian. Nah, ini kita semakin mengkristal untuk terus mengawal ini. Nah, yang saya kecewa pada saat press release oleh Polda Jabar, yang pertama ya, itu yang disampaikan itu persis apa yang disampaikan oleh laporan polisi oleh Polsek setempat. Dan ternyata semuanya nggak benar. Setelah ada masukan mungkin ya, entahlah entah ada tekanan mungkin dari apa segala macam, mulailah dia on the track. Dia lihat CCTV. Harusnya kan Polsek setempat itu tidak begitu aja melemparkan laporan polisi dengan tanpa diselidiki yang mendalam. Padahal dia tahu di rumah itu ada CCTV. CCTV-nya diambil dulu, dicek gitu kan. Minimal. Karena pertama itu hanya yang dipakai saksi itu adalah si Jamil, karyawannya yang bersangkutan, pasti dia akan berusaha untuk melindungi bosnya. Memang saya lihat di sini ada dua kemungkinan. Apakah memang itu asli perkataan si saksi, ataukah memang diarahkan oleh kepolisian gitu loh, supaya meringankan si pelaku. Inilah yang ya kita kan bisa menganalisa lah, Mas Herzu. Nggak bodoh-bodoh amat lah. Kalau saya bodoh itu kan nggak mungkin juga saya bisa bintang 3. Punten ya, bukan saya sok ya kan? Iya. Jadi dari laporan itu saya bisa menganalisa ini nggak benar. Ya. Nah, kira-kira terus kita kawal ya, kita kawal di kepolisian. Nah, sekarang alhamdulillah ya, itu sekarang menurut saya on the track. Walaupun saya melihat dari pembicaraan dari penasihat hukum, ya, satu, pisau yang dijadikan alat bukti itu bukan pisau yang ditusukkan, karena pisau itu tidak ada bercak darah. Padahal kan namanya barang bukti kan tidak boleh diutak-atik atau dibersihkan apa. Malah kan harus diambil pun harus pakai tangan, harus pakai sarung, masukkan ke plastik, diamankan, gitu, untuk dicek di laboratorium, di lab forensik atau apalah gitu ya, supaya benar-benar benar atau enggak. Ternyata bukan. Ngomongnya dari awal pisau dapur, sehingga pisau dapur itulah yang dijadikan bukti. Nyatanya tidak. Setelah dilihat di CCTV, ternyata itu pisau itu disiapkan di dalam saku yang bersangkutan, pisau lipat dan tusuk. Masya Allah, bukan main sadisnya, 18 kali tusukan, Mas Hersu. Sehingga saya kok berpikir, saya sih hanya parkir sebentar untuk menyeberangkan anak bosnya ke sekolah yang berada di seberang jalan. Dan jalan itu kalau saya lihat kemarin di tempat rekonstruksi, itu jalan sepi dan itu rupanya belakang toko. Kalau toko yang ininya di depan, ya toko ini di depan, itu rumah itu gede banget gitu, gede banget. Dan toko itu toko pupuk. Oh, toko. Sehingga sebenarnya nggak ada, kalau saya lihat sih orang normal itu, nah, kok hanya di situ aja, hanya mungkin 5 menit juga enggak. Kok sampai menghabisi almarhum itu dengan begitu sadis? Ada apa? Sehingga to be honest ya, saya berpikir mungkin karena si Aseng ini duitnya loba, ya kan? Banyak. Hartanya saheullah banyak, gitu. Sedangkan almarhum ini hanya supir gitu loh, pribumi, gitu. Sehingga dia bisa semuanya. Yang penting dengan duit semua beres. Nah, inilah sebenarnya yang harus kita
bangun kembali kepercayaan para penegak hukum kita. Karena sekarang semua orang tuh pokoknya dengan duit di Indonesia tidak ada yang tidak bisa dibereskan. Ya, innalillahi, kita negara hukum. Ini harusnya tidak boleh terjadi. Ya. Makanya saya sampaikan, yuk penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, hakim, yang benar lah gitu. Karena kalau misalnya semua di dalam pikirannya semua diuangkan, ingat kita tidak akan hidup 1000 tahun. Akan ada balasan nanti di akhirat. Apalagi kalau aku orang Islam. Ya. Asing ini aku Islam gitu loh. Tetapi saya monitor kemarin, Mas Hersu, wonten itu namanya sajadah apa segala macam itu di rumah di kamarnya dia itu, ya. Kemudian katanya orang tuanya Islam, Katolik. Oh, okay. Jadi iya, kemudian ya punten, ini adalah di kawan-kawan saya itu direkam ya, bahwa Kapolres itu ngomong awalnya sampai si Ruslan Buton sampai muji-muji kan, karena apa? Dia ngomong demi Allah gitu, bahwa orang tuanya keluarga ini Islam dan dia asli Sunda. Ini kan seolah-olah Islam dan Sunda pembunuh sadis gitu. Saya orang Sunda, saya tersinggung dibilang dia orang Sunda. Masa orang Sunda seperti itu? Orang Sunda tuh lemah lembut karena dia pegang agama dengan benar gitu. Orang Sunda lemah lembut, tetapi begitu agama diganggu, oh nyawa siap untuk dikorbankan demi untuk agama, bangsa dan negara. Apalagi saya tentara, dari sumpah. Ya, jadi saya udah disumpah jiwa raga ini siap untuk dikorbankan untuk kepentingan agama, bangsa dan negara. Nah, kira-kira itu Mas Hersu. Ya, nah kita pindah ke Pak Purwadi ya. Pak Purwadi, jadi ini luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Pak Yaya tadi. Nah, Pak Purwadi mulai masuk di mana nih Pak selama sepanjang peristiwa ini terjadi ini? Jadi sebenarnya Pak Hersu ini kita masuk begitu dengar berita yang disampaikan oleh Pak Yaya melalui grup kita tanggal 16 itu, kita 17 pagi sudah langsung dari Jakarta langsung ke Bandung. Awalnya kita ya menghadiri pemakaman dulu lah. Dari hari setelah pemakaman kita kumpul. Kebetulan Pak Salim, bos yang ditempati kerja oleh almarhum, datang. Di situ kita mengambil data untuk membuat langkah-langkah. Pada saat itu sampai kita bersih tegang sendiri antara kita di situ nih. Kalau perlu kita datangi nih polseknya. Kita telepon teman kita, Pandu 82 ya, Pandu Firlama dari kepolisian termasuk di dalam. Ya Pandu kepolisian ya, Pandu Wiratama. Kita telepon nih, harus nyampe nih karena ya tadi analisa awal yang kita terima, laporan ini disengaja direkayasa sedemikian rupa. Itu yang menyakitkan kita sebetulnya. Ya. Sehingga termasuk rekonstruksi yang kemarin juga saya hadiri juga. Ada hal-hal yang di situ masih tidak seperti yang sebenarnya. Ya alhamdulillah dari pengacara yang mewakili kelompok 82, termasuk juga dari tim dari PPAD, di situ ada Maidian Mulyono, ya, dan Hotmail, dan juga dari Kakumda, itu ikut mengawal terus, sehingga insya Allah ini sesuai dengan yang kita kendaki. Ya, sehingga kalau tadi Pak Heru bilang, saya masuk dari mana? Kita sama-sama di 82, apalagi saya Jakarta, Bandung, bolak-balik. Ya, mengikuti terus lah. Insya Allah harapan kita rekayasa yang masih terjadi ini mulai dihilangkan lah. Maksud Bapak polisi ini nggak miris sih dengan kejadian Sambo yang demikian mendunia, ya. Bukan hanya di Indonesia, tapi mendunia. Ini krisis Polri dengan kejadian ini mau ditambah-tambah. Nah, namun demikian namanya manusia yang kadang-kadang melupakan diri dari kodratnya, ya kita terpaksa kawal ini, Pak. Ya, jadi seperti itu Pak Arsul, bahwa kita dari teman-teman 82 meskipun tidak hanya angkatan darat, teman-teman yang dari udara, laut maupun yang polisian, dia tetap support melalui hubungan video dengan kita dan
dan berita-berita yang terus kawal. Nah, dengan adanya Pak Hasim juga bilang bisa memasukkan ini, mudah-mudahan ini juga bisa lebih memberi tekanan lah. Harapan kita penjagaan hukum aja seberat-beratnya 340, karena ini pembunuhannya sudah luar biasa. Termasuk juga ada faktor-faktor lain yang ikut membohongi, memberikan awal laporan yang tidak benar, entah itu orang tuanya, pegawainya yang terlibat ini yang semacam menyembunyikan lah. Ini juga harus dikenakan dan kita sudah berkoordinasi dengan pengacara, itu harus dikenakan juga. Dan kita sudah bilang dengan pihak keluarganya buat tuntutan kepada pihak-pihak yang terkait. Demikian Pak Hasim. Ya, oke, baik. Jadi sejauh ini Pak Yayat, Bapak kalau ini tadi menyatakan on the track gitu ya. Tetapi apakah kemudian pengawalan ini masih akan terus dilakukan sampai persidangan nanti berlanjut? Lanjut. Ya. Mas Hesu, pokoknya sampai tuntas proses hukum ini, ya apa yang bisa kita lakukan supaya proses hukum ini on the track. Kita 82, bukan hanya darat aja loh Mas Hesu. Tadi Pak Purwadi nyampaikan kita ada grup namanya Pandu Wiratama. Pandu Wiratama itu terdiri dari darat, laut, udara, polisi. Nah, kebetulan angkatan saya di kepolisian itu mantan Kapolri, Pak Badrodin Haiti. Ya, kemudian Irwasumnya itu Pak Dwi Priyatno. Itu kontak, komunikasi dengan saya. Dia berjanji, disampaikan juga di WA grup Pandu Wiratama, akan mengawal. Ya, jangan khawatir, kita akan kawal. Kita sama-sama, karena waktu zaman saya, kita 1 tahun itu 4 angkatan. Kita nggak tahu mau kemana. Itu gulung kuming sama-sama lah istilahnya. Senasib sepenanggungan. Jadi kita memang dekat antara satu dengan yang lain. Ya. Setelah itu, yang di bawah saya itu mulai pisah. Ya, mulai pisah. Tetapi saya, makanya Akabri 82, itu darat, laut, udara, polisi, itu masih jadi satu. Sehingga kita punya hubungan emosional yang sangat dekat dengan mereka. Jadi mosok sih nggak bantu. Nah, ini juga kenapa ini on the track, saya lihat juga tidak lepas kalau menurut saya dari peran beliau, khususnya Pak Badrodin, kemudian Pak Dwi Priyatno, mantan Irwasum. Purwadi ya, Pak Purwadi tadi kan disinggung sebentar soal perilaku dari Pak Mubin ini, nggak mungkin seperti ini. Sebenarnya kalau apa yang sekarang Bapak kenang dari Pak Mubin ini selama dulu di akademi militer, dan apakah sempat pernah bertugas bersama-sama juga dengan Pak Mubin ini, Bapak? Begini Pak Edu, kebetulan saya dari kavaleri ya. Oh, Bapak dari kavaleri, jadi memang sarjab tidak sama-sama. Kita mengenal Mubin dekat pada saat sama-sama infanteri ya. Nah, kita kenal pada saat almarhum di pendidikan sampai dengan jabatan Taruna Urusan Agama Rohisme Islam ya, Kerojan Islam. Selanjutnya pada saat saya penugasan ada di Kodam 1, pada saat itu saya masih berpangkat saya sudah berpangkat kapten. Kebetulan almarhum ini berpangkat kapten 1. Dia bertugas di Kodam 2 Sriwijaya pada saat itu. Dia mengikuti pendidikan yang namanya di Kelapa 1. Nah, selama mengikuti di Kelapa 1 berada di Siantar itu, dia tinggal di tempat saya. Dan saya ditunjuk oleh Rindam selaku mentor di dalam rangka akademisnya ya, bidang akademis. Dan kita bergaul dan sama-sama selama ini luar biasa beliau. Ya, luar biasa beliau, terutama pengetahuan tentang agama Islamnya. Dan juga ya kemampuan bahasa Inggrisnya. Kebetulan ya memang beliau kan keluaran dari pondok pesantren. Sehingga sepengetahuan saya sampai pada saat almarhum ini sudah pensiun pada saat itu dan dapat penugasan di Pertamina. Kebetulan saya pada saat itu menjabat sebagai Danpusenkap. Beliau sempat datang ke tempat saya dan ikut kegiatan silaturahmi olahraga di internal Pusenkap dan hadir beliau. Saya bilang Pak Mubin ada kegiatan apa di Bandung? Kegiatan demikian. Oke, ini kita ada kegiatan hadir. Sehingga secara
saya cicik yang bersangkutan nih apa yang disampaikan oleh kejadian itu sangat tidak benar sekali, tidak sangat benar. Dan terbukti juga beberapa anak asuhnya beliau di pesantren-pesantren yang ada di Surabaya itu luar biasa, luar biasa. Sehingga sangat tidak mungkin lah. Terbukti lagi, ya saya juga miris ya, karena kita juga kaget. Artinya beliau lulusan 82, mantan Dandim, mantan Baginda, begitu pensiun, lepas dari perusahaan Pertamina, tahu-tahu menjadi sopir dan terjadi kesulitan. Karena awalnya kita tidak tahu. Tahunya saya dia berada di Sukaraja bersama teman kita juga, ada Letnan Kolonel Suyadi yang membuka kafe dan kerjasama dengan yayasan sekitar Sukaraja. Beliau ikut menjadi pengajar di sana. Jadi terlepas apa sebabnya beliau dari pengajar terus pindah ke supir, ini yang juga mengagetkan buat saya. Tapi melihat perjalanannya, ini pribadi yang bersangkutan luar biasa sebetulnya. Meskipun saya tidak pernah bertugas bersama-sama karena memang beda kecabangan, ya, beda kecabangan. Namun demikian, hubungan kita di antara kecabangan itu kita sering mengadakan pertemuan-pertemuan yang secara temporer lah, sehingga ini juga mempererat. Jadi sekarang pindah ke Pak Yayat ya. Kalau Pak Yayat apa yang kesan yang melekat ini? Kan sama-sama infanteri ya. Apakah sempat sama bareng karena Pak Yayat ini di Kopassus? Jadi memang saya dengan Mubin itu walaupun sama-sama infanteri, pada saat sarcan, dasar kecabangan infanteri di Cipatat, itu sama-sama. Jadi kita pasti tahu persis lah bagaimana semangatnya, bagaimana kemampuan yang bersangkutan. Ya relatif sebenarnya Pak Mubin itu berada di atas rata-rata. Jadi kemampuannya baik dari segi olah pikir maupun olah fisik. Karena sebenarnya kan di Akabri itu 3 Mas Hersu, bukan hanya fisik saja, kemudian pinter saja, tetapi juga ada yang namanya tanggap tanggon terengginas. Jadi fisik, kemudian olah pikir, kemudian kepribadian. Kalau kepribadiannya juga nggak benar, itu juga nggak bisa, ya. Dan pemenuhan terhadap tanggap tanggon terengginas ini, kalau menurut saya itu relatif beliau itu di atas rata-rata. Yang pertama. Kemudian memang saya dengan beliau sama-sama infanteri, tetapi saya begitu lulus Taruna, saya masuk ke Kopassus, jadi Danton Kopasanda. Nah, memang tidak pernah sama-sama dengan beliau di penugasan, karena saya di Kopassus, beliau di infanteri biasa. Saya 22 tahun di Kopassus, bolak-balik tugas, dan biasanya Kopassus itu jarang berkomunikasi dengan satuan yang lain, karena memang taunya kita selesai tugas, balik ke basis, dilatih lagi, istirahat sebentar, latihan, berangkat lagi tugas. Apalagi waktu itu tim-tim masih bergejolak ya dan berada di kita. Jadi yang saya ingat betul, begitu beliau punya duit, nggak lupa sama kawan-kawannya. Saya ingat waktu itu saya sedang Suslapa 2, beliau baru pulang dari dinas luar negeri. Itu beliau undang kita. Biasanya kan di pendidikan itu kan makannya kan itu aja kan, sehingga beliau undang kita ke restoran. Waduh, istilahnya di tentara itu tambah gizi lah gitu ya kalau dimakan di restoran itu kan. Zaman-zaman kapten itu, zaman Suslapa. Jadi itu kenangan saya yang tidak terlupakan. Jadi beliau undang semua rekan-rekan yang sedang pendidikan, dibawa ke restoran, dia yang bayar. Makanya kalau menurut saya impossible lah kalau seandainya beliau punya attitude, ya atau berangasan, kemudian sak mau-maunya, apalagi sampai meludahi. No. Dan ternyata memang setelah diselidiki lebih mendalam oleh Polda, ternyata apa yang awal dilaporkan oleh Polsek nggak benar semuanya, nggak benar. Nah, inilah yang tadi disampaikan Pak Purwadi, karena di kejadian itu ada si Jamil karyawannya, ada bapaknya si pelaku Sutikno,
Nah, itu kelihatan di CCTV. Jadi sebenarnya saya minta juga ke pengacara kita gitu. Harus ikutkan dong itu si Jamil dengan si bapaknya itu. Karena si Jamil ada di situ, malah dia melihat pada saat almarhum ini mundurkan mobilnya, itu dikejar oleh si pelaku. Bayangkan dikejar. Dan Sutikno ada di situ dengan si Jamil. malah Jamil. Sutikno itu pada saat si Aseng nusuk almarhum itu ada di situ di CCTV itu kelihatan hanya nepuk-nepuk, bukan melerai, bukan. Jadi hanya nepuk punggungnya. Kalau nepuk punggung karena tidak ada suara kan, ada dua alternatif. Bisa sudah mungkin itu, tapi terus lanjutkan. Bisa juga seperti itu kan? Walau alam. Tetapi yang jelas tidak ada sama sekali upaya untuk melerai. Misalnya narik si Aseng karena dia melakukan penusukan. Ini boten wonten di CCTV-nya. Jadi saya nanti berharap ya, nanti di persidangan khususnya kalau perlu CCTV ditayangkan gitu ya. Ya. CCTV ditayangkan sehingga keakuratan informasi itu betul-betul ditunjang dengan situasi yang bisa dilihat di rekaman CCTV. Ya, oke. Gitu, Mas Fatul. Terima kasih Pak Yayat, Letnan Jenderal TNI Yayat Sudrajat, Pak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Purwadi Muskon. Ini luar biasa, kita yang muda-muda belajar bagaimana tetap di the corps, ya, kawanan sampai tua dan tidak memandang pangkat maupun jabatan yang pernah Bapak sandang, tapi tetap namanya teman, selamanya teman gitu ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.